Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai berbagai masalah kesehatan yang disebabkan oleh kucing. Topik ini saya angkat berdasarkan pertanyaan dari salah satu Sobat Sehat kita. Jadi Sobat Sehat kita ini sebenarnya nanyanya tentang obat gatel. Dia udah gatel lama, diobatin macem-macem nggak sembuh-sembuh. Nanyanya obat gatel apa yang bagus. Nah, saya sih seperti biasa tanya, kenapa gatelnya? Karena penyebab yang berbeda membutuhkan penanganan yang juga berbeda. Nah, setelah punya usut, ternyata di rumah Sobat Sehat kita itu ada kucing liar yang lagi hamil dan kutuan. Dan kutunya itu sering jatuh, nemplok ke kulit. Waktu itu sih ya curiganya ya karena kutu itulah, kutu kucing itu. Terus ya saya bilang aja, usir itu kucing liar. Biarpun lagi hamil udah nggak peduli lah daripada gatal terus kan. Nah, bersihkan dari kutu. Harusnya sih kalau memang itu gatelnya karena gigitan kutu, iya begitu bebas kutu, bebas kucing liar, harusnya keluhan gatelnya berkurang. Dan ternyata benar, setelah diusir kucingnya, dibersihkan kutu-kutunya, keluhan gatelnya berkurang. Nah, untuk masalah kesehatan semacam ini, gatal semacam ini tentu nggak diperlukan obat dong. Jadi biar gimana, pengobatan itu, penanganan masalah kesehatan itu selalu harus disesuaikan dengan penyebabnya. Pada kasus semacam ini, obat gatal terbaik di dunia sekalipun nggak akan menyembuhkan masalah kalau itu kutu masih nemplok-nemplok, masih gigit-gigit, kalau itu kucing liar masih berkeliaran di dalam rumah. Jadi penyelesaian masalah harus sesuai dengan penyebabnya supaya efektif. Itu sebabnya saya sering bilang ke Sobat Sehat, kalau Sobat Sehat ada keluhan masalah kesehatan yang butuh penanganan dari tenaga kesehatan profesional, sebaiknya langsung konsultasi aja ke dokter. Jangan nanya ke Google, ke YouTube, ke Facebook, kemana-mana lah. Karena untuk penanganan masalah kesehatan itu banyak sekali variabel yang harus dipertimbangkan. Contohnya kalau obat gatal, nanyanya gini, Dok, saya gatal, obat gatal yang paling bagus apa? Itu dikasih obat gatal sekalipun belum tentu menyelesaikan masalah kalau nggak ketahuan variabel-variabel lainnya. Dan pembahasan konsultasi semacam ini nggak bisa dilakukan di tempat yang umum karena sangat rentan untuk disalahartikan oleh orang lain yang mungkin keluhannya sama tapi sebenarnya penyebabnya berbeda. Itu nanti makin panjang urusannya. Jadi Sobat Sehat, kalau mau bertanya silakan di komen aja, tapi tanyanya yang sifatnya umum ya, jangan konsultasi di sini. Oke, kita balik ke bahasannya. Apa masalah kesehatan yang bisa disebabkan oleh kucing? Banyak ternyata. Yang pertama itu adalah penyakit yang disebabkan oleh cakaran atau jilatan lidah kucing. Penyakit ini sebenarnya merupakan infeksi dari bakteri Bartonella yang masuk lewat luka terbuka. Jadi kucing waktu menyakar mungkin nggak sampai berdarah ya, kulitnya nggak sampai ini. Tapi itu sudah ada gangguan dari integritas jaringan kulit. Itu sudah ada mikrotrauma yang bisa kemasukan bakterinya. Waktu dijilat juga gitu. Bisa masuk itu bakteri yang ada dari tubuh kucing ke dalam manusia. Karena ingat, tubuh kita ini kulitnya sebenarnya bukan sesuatu yang sangat kedap ya. Jadi ada lubang-lubang yang sangat kecil yang bisa kemasukan itu oleh bakteri. Orang yang beresiko terkena penyakit dari cakaran atau jilatan lidah kucing yang terinfeksi Bartonella itu terutama adalah anak-anak atau lansia atau orang yang mengalami gangguan sistem kekebalan tubuh. Jadi pada orang yang imunokompeten, sistem imunnya itu bisa menangani infeksi Bartonella ini dengan baik. Tapi mereka yang belum matur sistem kekebalan tubuhnya atau yang mengalami gangguan atau kelemahan, ya jadi sakit. Keluhannya bisa macam-macam, bisa demam, bisa bengkak di tempat cakaran atau jilatan kucingnya, bisa mengalami nyeri otot, bisa macam-macam deh ya. Nah, untuk taunya gimana? Ya diperiksa darahnya, dilihat apakah ada infeksi dari bakteri ini atau enggak.
Keluhan biasanya timbul sekitar 2 minggu dari kejadiannya. Jadi misalnya di cakarnya hari ini, keluhannya timbulnya sekitar 14-15 hari kemudian. Sedangkan kucingnya sendiri bisa mengalami keluhan, bisa enggak juga. Jadi seperti manusia juga, ada yang sistem imunnya kuat, ada yang enggak gitu ya. Kucingnya sendiri bisa dia muntah-muntah, bisa ada benjolan di kelenjar getah beningnya seperti manusia juga gitu ya. Jadi macam-macam. Bakteri lain yang juga bisa menginfeksi manusia yang berkontak dengan kucing adalah Campylobacter. Cuma mungkin agak berbeda penularannya dengan yang tadi Bartonella. Kalau Bartonella kan lewat cakaran atau jilatan. Nah, kalau Campylobacter ini masuknya lewat mulut. Campylobacter adanya di atau tinjanya kucing. Nah, tinja ini baik yang terpegang ataupun yang sudah kering terus jadi debu tertiup-tiup, atau yang ada nempel di tubuh kucing, itu kalau kepegang manusia terus kemakan, ya manusianya itu jadi terinfeksi juga. Dan keluhannya itu timbulnya sekait dengan saluran cerna. Misalnya sakit perut, diare, seringkali juga diarenya berdarah gitu ya, dan ada demamnya juga. Nah, mereka yang berisiko mengalami keluhan kalau terinfeksi Campylobacter ini ya sama seperti tadi ya. Jadi adalah mereka yang sistem kekebalan tubuhnya belum sempurna, atau mengalami kelemahan, atau memang mengalami gangguan. Jadi anak-anak atau mereka yang mengalami HIV/AIDS, atau orang yang sudah lanjut usia, atau mereka yang sedang mengalami terapi yang imunosupresan kayak gitu. Terus ada juga parasit yang bisa menular dari kucing ke manusia. Parasit ini beda ya dari bakteri. Parasit biasanya agak gede. Nah, yang agak gede ini contohnya adalah Dipylidium caninum. Dari namanya caninum ini sebenarnya sering juga terjadi pada anjing. Tapi pada kucing juga bisa terjadi. Nah, ini sebenarnya adalah kutu. Jadi kutunya ini kalau nggak dimusnahkan dari tubuh si kucing gitu ya, itu bisa ketelan. Ya mungkin kalau orang dewasa sih jarang ya, karena kutu itu kan besar gitu ya, mestinya kelihatan nggak ketelan. Tapi kalau yang manusianya itu masih balita, masih anak-anak, yang suka main sama kucing, udah gitu tangannya ada kutunya, terus masuk gitu ya, ya bisa ketularan. Jadi memang ini bisa terjadi pada manusia, umumnya pada anak-anak yang nggak ngerti hygiene dengan baik, suka masukin tangan yang kotor ke mulut. Mungkin pada manusia nggak ada keluhan berarti, biasanya bisa keluar sendiri, tapi mungkin agak horor gitu ya kalau ibunya si balita ini lihat, kok di pampasnya ada kayak beras, atau di pantatnya waktu lagi dibersihin ada kutunya gitu, kayak gitu ya. Itu salah satu penyakit yang bisa ditularkan melalui kucing. Parasit lain yang juga bisa menular lewat kucing adalah Cryptosporidium. Kalau Cryptosporidium ini biasanya menimbulkan keluhan pada manusia. Keluhannya berupa mual muntah yang parah gitu ya, terus diare. Diarenya itu sangat-sangat encer dan perutnya sakit. Infeksi Cryptosporidium ini juga masuknya lewat mulut. Jadi tertelan atau terminum makanan atau minuman yang tercemar tinja kucing yang mengandung Cryptosporidium. Nah, terus juga ada cacing yang bisa menular lewat kucing. Cacing ini adanya di dalam saluran cerna si kucing, terus keluar lewat Nah, terus nya itu yang mengandung cacing itu kering, terus tersebar. Nah, terus larvanya, anakan cacing itu masuk ke tubuh manusia lewat kulit. Jadi kalau misalnya jalan di pantai yang berpasir yang ada kucing itu, terus nggak pakai sendal, terus kemasukan, itu nanti ada tuh bekasnya. Kelihatan jejak dari si cacing itu di bawah permukaan kulit. Jadi ada kayak garis-garis yang makin lama makin panjang gitu ya. Dulu waktu saya koas, pernah dapat nih kasus seperti ini. Cuma waktu itu pasien kita panggilnya Mak waktu itu ya, adanya jejasnya di perut. Nah, kita bingung waktu kita lihat ruangnya, ini
khas banget ini cutaneous larva migrans, tapi kok aneh ya, bukan di kaki. Kalau menurut teori kan area predilexsinya harusnya di kaki waktu kita jalan-jalan keinjek gitu kan, jalan tanpa alas kaki. Nah, sedangkan si emak ini dianya di perut dan pakaiannya selalu tertutup kan. Waktu itu kami tanya-tanya, "Mak, ini pernah ke pantai pakai baju terbuka bagian perutnya?" Enggak. Ternyata si emak ini rumahnya sering kemasukan kucing liar. Dan si emak ini suka tidur-tiduran di lantai, kalau lagi panas bajunya dibuka segini. Jadi kan lantai itu kan adem ya kalau dibuat berbaring. Ya kemasukan, jadi kemasukan cacing itu dari kontak dengan kulit. Padahal nggak luka loh kulitnya. Terus mungkin yang famous tapi agak jarang sebenarnya terjadi adalah rabies. Nama lain rabies adalah penyakit anjing gila, betul. Tapi penyakit ini juga bisa diderita oleh kucing. Dan kalau kucingnya menggigit, mencakar orang, ya kena rabies juga. Jadi meskipun namanya rabies itu penyakit anjing gila, bukan berarti nggak bisa diderita oleh kucing. Dan bahayanya juga sama. Baik itu yang ditularkan melalui anjing atau kucing, kalau yang namanya rabies itu bisa sampai menimbulkan kematian. Dan ini harus, begitu kejadian, harus cepat-cepat dibawa ke puskesmas untuk didapatkan antidotnya. Penyakit lain yang sering dikaitkan juga dengan kucing itu adalah tokso atau lengkapnya itu toxoplasmosis yang disebabkan oleh paraksit Toxoplasma gondii. Penyakit ini sering menyebabkan gangguan kehamilan. Mungkin pada orang yang tidak hamil itu kurang menimbulkan keluhan ya. Tapi bila diderita oleh ibu hamil, dia bisa menyebabkan keguguran atau menyebabkan kecacatan pada janin yang dikandung. Masalahnya, kucing yang terinfeksi Toxoplasma ini seringkali tidak ada keluhan atau tanda gejala sama sekali. Jadi kucingnya kelihatan sehat. Orang yang terinfeksi pun, ibu hamil yang terinfeksi pun kelihatan sehat. Tahu-tahu keguguran, tahu-tahu janinnya cacat. Ya, ini adalah termasuk yang sering terjadi. Makanya kalau sobat sehat mungkin lihat ya, perempuan yang susah untuk punya anak terus punya banyak kucing, mungkin menderita tokso. Dan ini sebabnya pada perempuan yang mengalami kesulitan untuk hamil atau mempertahankan kehamilannya, seringkali kita lakukan pemeriksaan screening TORCH. Salah satunya inilah tokso. Terus sebenarnya masih banyak lagi sih berbagai penyakit, baik itu bakteri, parasit, cacing yang bisa menular lewat kucing. Misalnya aja ya, tularemia, sporotikosis, salmonellosis, toxocara. Wah, pokoknya masih banyak deh macam-macam penyakit yang bisa disebabkan oleh kucing. Sebagian besar dari penyakit yang disebabkan oleh kucing ini bisa dicegah dengan menjaga kebersihan. Jadi, biasakan setiap kali habis belai-belai kucing atau membersihkan kotoran kucing atau habis ngasih makan kucing, itu tangan yang dipakai untuk sentuh-sentuh itu atau barang-barang yang mungkin tersentuh oleh kucing itu dicuci bersih dengan air mengalir dan sabun. Kenapa air mengalir penting? Karena ini bisa membantu membersihkan secara mekanis. Jadi entah itu bakteri, entah itu parasit, entah itu apa, mengalir dia terbasuh dengan air. Ya harusnya sih kebersihan rumah lah, dijaga kebersihan lingkungan. Jadi bukan cuma kucingnya aja, segala macam benda yang tersentuh oleh kucing itu juga harus dibersihkan supaya nggak tersentuh terus masuk ke tubuh kita. Ya. Kok repot dok? Ya emang repot gitu. Makanya kalau saya pribadi sih saya nggak piara kucing karena repotnya nggak sebanding. Memang iya, kucing itu lucu, imut, menggemaskan, tapi nggak sebanding lah dengan kerepotannya kalau menurut saya sih. Dok, bisa nggak dok kucingnya dibawa ke dokter hewan? Ya bisa. Kalau kucing ini adalah binatang peliharaan, seharusnya dijaga kesehatannya, divaksinasi,
diimunisasi. Kalau dia sakit diobatin supaya nggak nular-nular ke manusia. Sama seperti binatang peliharaan lainnya. Wah dok, dokter hewan kan mahal, obatnya kan mahal. Ya memang iya, resiko kalau punya binatang piaraan ya gitu, harus dijaga. Nah udah gitu, udah diobatin, ya jangan dikasih keluyuran itu kucingnya. Jangan dia udah kita jaga bersih-bersih di rumah, diobatin, terus dia keluyuran, terinfeksi di luaran. Sama aja bohong. Jadi kucing itu harus dijaga. Ya jangan sampai keluyuran lah, jangan sampai nyampur-nyampur, jangan sampai terinfeksi dari luar. Diisolasi. Dok, kucing saya bandel dok, suka molos keluar. Ya itulah sebabnya saya males piara kucing. Dan saya sarankan sih sebaiknya jangan piara kucing. Memang kucing ini agak gitulah, sebagian dari daya tariknya kucing adalah sifatnya yang lucu dan cuek gitu ya. Tapi karena sifatnya lucu, cuek, dan susah diatur, itulah yang bikin lebih gampang berisiko menularkan penyakit. Jadi kalau sobat sehat pengen punya binatang piaraan, pilih yang low risk aja lah, piara ikan. Ikan itu nggak keluar-keluar, nggak kabur-kaburan gitu ya. Dok, tapi ikan nggak bisa dibelai-belai dok, nggak bisa digendong, nggak bisa diajak jalan-jalan. Ya pilih binatang lain yang low risk juga lah, anjing. Anjing itu umumnya lebih gampang diatur, lebih gampang di training dibandingkan kucing. Demikian sharing saya hari ini mengenai berbagai penyakit yang bisa disebabkan atau ditularkan oleh kucing. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat semuanya. Kalau sobat sehat suka dengan video semacam ini, bisa like video saya, lalu subscribe di channel ini dan aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng. Salam sehat selalu.